Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan praktikum terkait uji 3 data atau lebih sampel ini yang saling berhubungan, jadi yang related. Salah satunya ada uji Friedman dan beberapa lainnya lagi nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, uji Friedman ini untuk mengetahui hipotesis komparatif pada uji 3 atau lebih sampel. Nah, ini masuk ke contohnya nih. Yang mana data itu related. Nah, artinya data related itu ya kayak uh, before after atau satu data kemudian ada banyak jawaban. Misalkan nih satu konsumen menjawab penilaian terhadap rasa coklat bagaimana, rasa stroberi bagaimana, rasa keju, kelapa itu bagaimana. Nah, ini langsung masuk ke contohnya ya. Karena teorinya sudah saya sampaikan di perkuliahan. Nah, ini langsung kita praktek analisisnya di SPSS. Nah, contoh nih, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Nah, keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, rasa kelapa. Nah, perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut. Jadi, perusahaan pengen mengetahui mana rasa yang paling disukai oleh konsumen. Nah, kemudian dipersilakan kepada 10 orang, ini respondennya, konsumennya ada 10 orang, mencicipi lalu memberikan nilai setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Nah, ini konsumen 1 menilai rasa coklat itu demikian, 78, rasa stroberi 80, rasa keju 84, rasa kelapa 71, dan seterusnya. Ini konsumen 1, 2, sampai 10. Ada 10 responden yang diwawancarai, yang dikasih tester, kemudian mencoba dan menilai empat rasa ini. Nah, pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang paling enak? Ataukah ada perbedaan dari 4 rasa ini, ataukah sama saja penilaian konsumen terhadap rasa-rasa ini? Jadi, intinya itu, komparatif, membandingkan apakah ada perbedaan rasa antar rasa ini. Ini kan ada 4 variabel yang kita amati. Variabel coklat, stroberi, keju, kelapa. Nah, ini kan 2 sampai 3 sampel. Nah, makanya kita bisa menggunakan uji Friedman ini pada sampel related. Kemudian langkah-langkahnya di SPSS, teman-teman tinggal pilih file new, kemudian masukkan data, ada berapa variabel ini ya, coklat, stroberi, keju, kelapa, kemudian ini adalah penilaiannya, kita masukkan, kita input saja. Setelah itu pilih analyze, kemudian pilih lagi non-parametric test, k-related sample. Nah, karena lebih dari 2, maka yang kita pilih adalah non-parametric test k-related samples. Kemudian kita tinggal masukkan saja semua rasa ini, coklat, stroberi, keju, kelapa itu ke dalam kolom test variabel. Sampai situ, kemudian teman-teman klik atau centang yang Friedman, karena analisis yang digunakan adalah analisis Friedman. Kemudian nanti langsung keluar outputnya seperti apa. Langsung saja saya praktekkan. Sebentar saya share SPSS-nya. Nah, ini masih data yang awal. Ini saya hapus dulu. Terus saya buka file baru saja. Saya close. Saya buka file itu. Kemudian ini saya tulis tadi ada rasa coklat, kemudian rasa stroberi, kemudian rasa keju, dan rasa yang terakhir tadi kelapa. Nah, setelah itu kita copy paste datanya. Dari 10 orang itu kita masukkan, kita input. Nah, ini sudah ada nilainya. Kemudian kita pilih analyze,
menu non parametric test, kemudian kita pilih ini K samples related, yang K related sample, karena yang analisis Friedman ini ada di related, nanti analisis lainnya ya ada di K independent sample. Nah ini K related sample, kemudian ini semua kita masukkan ke tes variabel, kita pilih Friedman kalau mau analisis Friedman. Jadi kalau mau analisis Kendall juga kita pilih Kendall. Sementara ini adalah analisis Friedman, maka kita centang Friedman, kemudian pilih OK. Nanti keluar outputnya. Saya tampilkan outputnya itu sebentar, ada di sini. Nah ini adalah hasil analisis untuk Friedman. Signifikansinya adalah 0,0000, artinya dia kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, HA-nya atau H1-nya diterima. Saya tampilkan lagi di SPSS, di PDF-nya. Nah ini, karena nilainya 0,000, nah ini tadi hasilnya, sehingga kita simpulkan bahwasanya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, HA-nya atau HI atau H1 diterima, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan tiap rasa itu. Ini salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar daripada yang lainnya atau lebih kecil daripada yang lainnya. Artinya ya berbeda. Jadi semua konsumen menyukai rasa ini, rasa coklat, stroberi, keju, kelapa ini berbeda-beda. Nah, kita pengen mengetahui mana yang lebih disukai, ya kita tinggal rata-rata saja, mana yang tertinggi. Nah, mana yang tertinggi sehingga kita bisa melihat misalkan coklat nih yang paling disukai atau keju nih. Sepertinya keju nih dari rata-rata. Nah, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rasa yang dinilai oleh konsumen, yang mana keju ini memiliki rasa yang paling disukai konsumen. Sedangkan kelapa ini rasa yang paling tidak disukai konsumen. Nah, seperti itu. Itu untuk analisis Friedman. Berikutnya untuk analisis Kendall, ini digunakan juga untuk mengetahui perbedaan komparatif. Contohnya nih, PT Cantika Puspa ingin mengeluarkan produk pembersih wajah baru. Dia ingin mengetahui atribut apa saja yang diinginkan konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Untuk itu, perusahaan menentukan 4 atribut. Nah, ini ada bahan, harum, kelembapan, sama kesegaran. Nah, kemudian diambil beberapa sampel yang terdiri 20 orang responden. Nah, masing-masing responden diminta memberikan penilaian kepada setiap atribut. Angka paling kecil adalah 1 dan angka 1 adalah paling penting dan angka 4 adalah nilai yang paling tidak penting. Nah, ini adalah jawaban dari respondennya. Ada 20 responden. Nah, konsumen 1 menjawab bahwa bahan adalah penting. Kalau 1 sangat penting, kesegaran sangat penting, kelembapan sangat tidak penting, harum itu tidak penting. Ini maksudnya yang 1 tadi sesuai ini saja, nggak apa-apa. Kalau 4 jadi yang sangat penting juga nggak masalah. Yang 1 sangat tidak penting itu juga boleh. Tapi di kasus ini memberi penilaian, pengukuran variabelnya adalah ini. Ya, kita mengikuti contoh soalnya. 1 adalah sangat paling penting, 4 adalah paling tidak penting. Artinya 1 ini sangat penting, ini sangat tidak penting. Ini penting, ini tidak penting. Gitu ya, dan seterusnya. Ini hasil wawancaranya. Caranya sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita masuk praktekkan saja ya. Jadi caranya sama. Saya masukkan di baru. Saya buat data baru aja sebentar. Saya tampilkan SPSS baru, kemudian ini adalah datanya.
data ini kita buat dulu. Tadi ada berdasarkan apa ya, bahan. Kemudian selain itu ada keharuman. Kemudian apalagi kelembaban. Kemudian kesegaran. Nah, setelah itu kita masukkan input datanya nih. Nah, datanya sudah sesuai yang wawancara itu tadi. Kemudian langkahnya adalah analyze, kemudian sama dengan Friedman langkahnya, non-parametric test, kemudian kita pilih yang K-related samples. K-related sample itu sampelnya lebih dari 2. Ini yang related. Kemudian semua ini kita masukkan ke kolom test variable. Kemudian pilih kendal. Karena analisis kita ini analisis kendal. Kita centang kendal, kemudian oke. Nanti muncul hasilnya. Saya tampilkan output. Nah, ini untuk analisis kendal. Asumsinya signifikansinya ini 0,000. Nah, sehingga H0 ditolak, HA-nya diterima, sehingga terdapat perbedaan. Ada perbedaan, saya tampilkan lagi di. Nah, nilainya kurang dari 0,05 ini, maaf. Ini 0,05 harusnya. Maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Sehingga kesimpulannya bahwasanya ini kumpulan peringkat berasosiasi atau ada kesepakatan atau keselarasan di antara para responden dalam menilai keempat atribut. Jadi ada keselarasan, jadi ada kesepakatan di antara para responden dalam menilai. Ini yang ditanyakan adalah ingin melihat apakah jawabannya selaras satu sama lain, seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah uji Cochrane. Uji Cochrane ini salah satu untuk mengolah data untuk menguji 3 sampel atau lebih. Terdapat suatu perlakuan hanya dinyatakan dalam 2 nilai. Nah, nilai 0 dan 1 karena Cochrane ini dia analisis pada data berskala nominal. Kalau berskala nominal atau berkategori itu ya 0 dan 1. Uji Cochrane itu sama dengan Friedman dan tadi kendal. Cuman kalau Cochrane ini analisis untuk datanya bersifat nominal. Kalau nominal ya tidak berhasil, tidak berhasil, nah itu. Nah, angka ini bukan berarti 1 lebih besar dari 0, bukan. Ini sebagai penanda saja. Langsung saja masuk ke contoh. Sebuah perusahaan kontraktor sedang mempertimbangkan pembelian 3 buah mesin. Nah, mesin ini digunakan untuk mengerjakan beberapa proyek. Nah, manajer perusahaan itu memutuskan untuk mengambil 8 orang pekerja sebagai sebagai sampel dan masing-masing dari 3 mesin tersebut. Nah, jawaban 0 jika kinerja mesinnya tidak memuaskan dan jawaban 1 menandakan kinerja mesin itu memuaskan. Nah, dari 8 orang ini jawaban pekerja 1 itu menjawab mesin 1 tidak memuaskan, mesin B tidak memuaskan, mesin C ini memuaskan, dan seterusnya ini. Nah, langkahnya ya mirip dengan yang sebelumnya tadi, karena ini adalah bersifat K-sampel related, di sampel yang lebih dari 2 dan bersifat related, data itu sampel itu berhubungan. Jadi kita masukkan, langsung saja saya praktekkan ya. Saya buka file baru, sebentar. Saya bukakan file mana ini.
Kemudian kita buat variabel view-nya. Di sini ada beberapa variabel. Ada mesin A. Oh maaf. Mesin A, mesin B, mesin C. Nah, ini kemudian kita masukkan hasil datanya. Kita input. Nah, sebentar. Saya input dulu nilainya. Ini teman-teman tinggal atur saja desimalnya berapa. Misal 0 angka di belakang koma. Nah, ini selanjutnya langkahnya adalah analyze, kemudian non-parametric test, kita pilih K-related samples, kemudian kita masukkan semua. Nah, kemudian kita pilih Cochrane, karena analisis yang kita gunakan adalah analisis Cochrane, kemudian kita tinggal pilih OK. Nanti muncul outputnya. Demikian. Saya tampilkan PDF-nya nih. PDF. Ini adalah hasil dari analisis Cochrane tadi, nilainya adalah 0,846. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kalau lebih dari 0,05 dia H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Sehingga di sini, nah ini, dari kasus 3 mesin tadi itu mempunyai kinerja yang sama, jadi nggak ada bedanya. Menurut wawancara 8 orang ini, bahwasanya mesin A, B, C ini nggak ada bedanya. Nggak ada yang lebih memuaskan yang mana, nggak ada yang paling mengecewakan yang mana. Jadi karena H0 ditolak, artinya tidak ada perbedaan. Jadi semua mesin ini sama kesimpulannya. Nah, seperti itu. Itu ada hasilnya. Atau bisa mencarinya di ini, membandingkan nilai statistik tabelnya dengan nilai C kuadrat tabel, C square tabelnya dengan C square hitungnya. Nah, nilainya adalah ini. Cochrane G dibandingkan dengan C kuadrat tabel, atau langsung saja melihat signifikansinya juga nggak apa-apa. Nah, signifikansinya itu lebih dari 0,05, ini tertulis 0,846, artinya H0 ditolak itu tadi. Sehingga kesimpulannya kasus 3 mesin itu sama-sama kinerjanya. Tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling mengecewakan. Nah, itu untuk sesi kali ini. Untuk berikutnya akan saya sampaikan ini terkait 3 sampel atau lebih yang sampel itu bersifat independen, tidak berhubungan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.